Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Bujang Galur. Untuk kali ini saya akan sedikit menampilkan video-video ya tentang daerah saya ya, daerah Kulon Progo, yang mana pada saat ini pembangunan di wilayah Kabupaten Kulon Progo sedikit menggeliat dan kelihatan semakin maju ya, semakin indah untuk kita nikmati bersama. Sahabat-sahabatku semua dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, mohon izin saya akan menampilkan kunjungan dari Ibu Titik Soeharto yang kemarin berkunjung ke daerah kami, ke daerah saya, dan juga kunjungan dari Mas AHY ya sebagai Menko Infrastruktur juga datang ke Kulon Progo, kunjungan kerja ke pembangunan sekolah rakyat di Gulurjo Lendah Kulon Progo. Kemudian juga dari Ibu Wakil Menteri Pariwisata Ibu Nilo itu juga kemarin datang ke Kulon Progo ya. Untuk itu mudah-mudahan video nanti ya bisa sekedar untuk hiburan atau mungkin refreshing dan bisa mengedukasi betapa indahnya dan majunya Kulon Progo di saat ini. Oke, mudah-mudahan kita semua bisa terhibur. Selamat datang di Kulon Progo. Bukan lagi sekadar wilayah pinggiran, kini Kulon Progo adalah wajah depan Yogyakarta berkat hadirnya Yogyakarta International Airport yang megah. Kulon Progo adalah tanah para pejuang. Disinilah tempat perjuangan Nyi Ageng Serang, pahlawan wanita yang memimpin pasukan dengan taktik penyamaran daun lumbu yang legendaris. Budaya paling ikonik di sini adalah tari angguk, tarian syukur yang unik karena memadukan gerakan tradisional dengan kostum bergaya serdadu Belanda, lengkap dengan topi dan kaos kaki tinggi. Kulon Progo adalah surga bagi pecinta alam. Di Kali Biru, kamu bisa menikmati kemegahan perbukitan menoreh yang memeluk Waduk Sermo dari ketinggian, sebuah pemandangan yang menenangkan jiwa. Jangan lupa mencoba geblek, makanan khas dari pati singkong yang dibentuk seperti angka 8 atau cincin yang saling berpaut. Teksturnya kenyal dan makin mantap dicocol sambal pecel. Kulon Progo mengajarkan kita bahwa perubahan besar harus tetap berpijak pada akar budaya. Masa depan cerah dimulai dari langkah yang tepat. Sudah pernah ke Kulon Progo? Apa nih yang buat kangen? Suasananya atau makanannya? Komen di bawah ya. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto mengunjungi dan meresmikan Kampung Lele Asap di Dusun Jati, Kelurahan Banaran, Kabupaten Kulon Progo pada Rabu 6 Mei 2026. Dalam kunjungannya, Siti Hediati Soeharto didampingi Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat dengan penampilan tari-tarian anak-anak Dusun Jati. Siti Hediati turut meninjau langsung proses pengolahan lele asap, serta mencicipi hasil olahan yang disajikan oleh kelompok pengolah. Berapa lama lele asap? Atau bisa mungkin mau mencoba membalik atau di contoh yang sudah jadi. Jadi tahan berapa lama? Sekitar 2-3 hari. Ia mengaku senang dapat mencoba langsung lele asap tersebut, mengingat ikan lele merupakan salah satu makanan favoritnya. Ini tidak prihatin 3 hari 3 malam, Bu. Biar aromanya
Rasanya jadi enak. istimewa seperti itu. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti serta peresmian logo Kampung Lele Asap oleh Siti Hediati Soeharto bersama Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko. Dengan adanya peresmian Kampung Lele Asap ini diharapkan mampu meningkatkan konsumsi ikan masyarakat, sekaligus menyukseskan gerakan gemar makan ikan di Kulon Progo. Kampung lelenya bisa berkembang. Jadi objek wisata di Jogja ini. Terus, bisa menambah kesejahteraan daripada warga. Kebetulan saya suka mangut lele. Saya punya restoran di Bali, kopi kotok, jualannya mangut lele asap. Nanti bisa pesan dari sini. Saya selalu untuk kampung lele asap mana? Jati. Laporan Diki Arif dari Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo untuk DK News. Pembangunan sekolah rakyat di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo, yang menelan anggaran sebesar 214 miliar rupiah, kini terus dikebut untuk mengejar target operasional. Saat ini, progres pembangunan tercatat telah mencapai angka 38%. Di lapangan, struktur bangunan mulai terlihat berdiri tegak, di mana pengerjaan kolom beton pada area bangunan sekolah dasar sudah memasuki tahap lantai 2. Pihak kementerian memastikan seluruh material bangunan telah tersedia di lokasi, guna menjaga kelancaran alur distribusi. Untuk memaksimalkan capaian pengerjaan di sisa waktu yang ada, jumlah tenaga kerja yang kini berjumlah 830 orang akan terus ditambah secara bertahap. Berdiri di atas lahan seluas 7 hektar dengan total 24 unit bangunan, proyek ini ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026. Di atas areal lahan kurang lebih 7,1 hektar ini, tengah dibangun sebuah kawasan terintegrasi bangunan SD, SMP, SMA, baik itu ruang-ruang sekolah, asrama, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya, dari mulai kantin hingga fasilitas olahraga, termasuk lapangan sepak bola, lapangan basket, dan lain-lain. Ini adalah sebuah konsep yang benar-benar ingin menjadi solusi untuk bisa mengentaskan kemiskinan di berbagai daerah, sesuai visi dan misi Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa sekolah rakyat hadir untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Niluh Puspa saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Wisata Segajih, Kalurahan Hargotirto, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo menilai potensi yang dimiliki Desa Wisata Segajih merupakan modal penting yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Menurutnya, pengelolaan desa wisata yang berbasis masyarakat mampu menarik minat wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Sutarman, menyebutkan dari 29 desa wisata yang ada di Kulon Progo, baru sekitar 8 hingga 10 desa wisata yang masuk kategori berkembang atau mandiri. Untuk mendorong pengembangan desa wisata yang belum optimal, Dinas Pariwisata Kulon Progo menyiapkan sejumlah program percontohan serta pengembangan website khusus. Desa Wisata Segajih dikenal sebagai salah satu desa wisata terbaik di wilayah Bumi Binangun. Dalam kunjungannya, Wakil Menteri Pariwisata menyaksikan proses pengolahan makanan tradisional berupa gula semut, membatik bersama warga, serta melihat langsung homestay yang dikelola masyarakat setempat untuk wisatawan. Teman-teman, kali ini tak sepilkan jalan tertinggi ya di Kulon Progo, ya iki dalan iki lho. Tepatnya dari Puncak Suralaya menuju Widosari. Belum banyak warga ya Kulon Progo yang pernah lewat sini kecuali Akamsi. Anak kampung sini maksudnya.
Saya iki tak terangke iki Sendang ka Widodaren kiri jalan ini. Kita ambil kanan yang ke Widosari atau ke Nglinggo ya. Silakan yang kalau belum mencoba trek ini kapan-kapan bisa dijajal, ataupun yang sudah silakan komen di komentar ya. Nah, jalan ini tuh sebagai batas, yang sebelah kiri saya ini Kulon Progo dan sebelah kanan saya ini adalah Magelang. Ini Magelang nih sebelah kanan. Ini Kulon Progo wis to. Pokoknya nggak kecewa lewat sini loh, kelihatan jalannya neng dhuwur banget iki. Naik motoran juga bisa, naik mobil ataupun yang memang mendukung juga sangat bisa. Jalannya tetap asik nih. Pokoknya wis duwe aspal, jangan khawatir ya. Kalau teman-teman lewat sini persiapan juga alat tambal ban. Ora ono bengkel tambal ban iki. Aku juga was-was iki nek jeblok ning dalan ya wis nuntun. Loh, pemandangannya kurang cantik piye. Nek karo awakmu karo pas tangi turu ya cantik iki. Nah, di depan ini ada jalan yang ke kiri ini menuju Padukuhan Ngalian Gunung di Ngargosari. Kita lanjut saja ya. Loh, ada rumah gede di sini juga. Gak tahu punya siapa. Dan mohon maaf sekali ini video tidak kerekod sampai Widosari ya. Karena kepotong, nggak kerekam. Dah. Contohnya Bandara Yogyakarta International Airport. Yeah. Satu-satunya bandara di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, yang disiapkan menghadapi megatrust. Saya sangat respect dengan Gubernur DIY. Okay. Tentunya didukung oleh para ilmuwannya. Oh, itu memang adalah masukan ilmuwan yang kemudian beliau akomodir gitu ya? Iya. Iya. Dan sebetulnya filosofi beliau juga. Jadi ilmuwan itu membantu dalam hal mewujudkan agar filosofi beliau itu untuk menyelamatkan warga sambil mensejahterakan warga itu terwujud. Itu luar biasa. Sehingga Bandara Internasional Yogyakarta disiapkan, insya Allah, semoga Allah mengizinkan. Sudah didesain, dibangun, mampu menghadapi gempa megatrust dengan magnitudo, sudah dihitung di DI itu kira-kira magnitudonya 8,7. Jadi kalau Bapak ada di Bandara Internasional Yogyakarta, ada gempa, jangan panik. Ini kan tidak menakut-nakuti. Jangan panik. Tempat itu paling aman yang ada di sana. Karena udah dirangka. Nah, seperti itu ya, keindahan yang ada di Kulon Progo dan juga beberapa kunjungan dari para pejabat negara di daerah Kulon Progo yang mudah-mudahan saya berharap bisa menambah semangat bagi para UMKM juga di daerah Kulon Progo dan juga bisa lebih meningkatkan ekonomi masyarakat Kulon Progo. Dan juga untuk sekolah rakyat, semoga nanti bisa lebih membantu untuk masyarakat di sekitar yang mana orang tua yang bisa mendorong anak-anaknya untuk bisa lebih giat untuk belajar sehingga bisa masuk ke sekolah rakyat di Gururejo Lendah Kulon Progo. Dan itu akan juga untuk para pengemban pemerintahan di Kabupaten Kulon Progo, semoga Bapak Ibu semuanya bisa amanah dan bisa membawa kemajuan bagi masyarakat atau Kabupaten Kulon Progo ke masa yang akan datang, seperti yang diharapkan oleh Bapak Wakil Bupati Kulon Progo saat berpidato di Kelurahan Banaran. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan tolong bantu subscribe channel saya agar bisa lebih semangat dalam saya membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.